Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kembali lagi kita bertemu di pagi ini membahas kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, kitab hadis yang mana silahkan kalian buka di halaman 11, ya, kelanjutan dari pelajaran minggu lalu, dan juga halaman 12. Masih mengenai tentang siksaan bagi orang-orang yang meremehkan sholat maupun orang-orang yang meninggalkan sholat. Langsung saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal lati tusibuhu 'inda liqa'i rabbih. Dan adapun siksaan yang akan menimpa kepada orang yang meremehkan sholat atau orang yang meninggalkan sholat ketika bertemu dengan Tuhannya adalah idzan syaqqatis sama'u, apabila telah terbuka langit, ya'tihi malakun, maka datang kepadanya oleh seorang malaikat, wa biyadihi, sedangkan di tangan malaikat itu silsilatun, ada sebuah rantai, zar'uha, yang panjangnya sab'una zira'an, 70 hasta. Jadi ketika seseorang meninggal dunia yang mana dia termasuk orang yang meremehkan sholat atau meninggalkan sholat, maka ketika itu ya, malaikat akan datang kepadanya dengan membawa sebuah rantai, lalu rantai itu fayu'alliquha fi unuqihi, lalu dia malaikat itu menggantungkan rantai itu fi unuqihi, di leher orang yang meremehkan sholat tadi. Summa yudkhiluha, kemudian malaikat memasukkan rantai itu fi fihi, di dalam mulutnya, di dalam mulut orang yang meremehkan sholat. Wa yukhrijuha min duburihi, dan dia keluarkan rantai itu dari bagian belakangnya atau bagian duburnya. Wa huwa yunadi, dan malaikat itu berseru, hadza jazaa'u may yudayyi'u faraidallah. Inilah balasan bagi orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Jadi ini adalah bentuk siksaan bagi orang yang meremehkan sholat, yang meninggalkan sholat, yang mana dia dirantai oleh malaikat, ya, dengan dengan rantai siksaan seperti halnya daging daging sate yang ditusuk, ya, ditusuk bagian dagingnya sampai tembus ke bagian belakang duburnya, dari mulut dimasukkan rantai tadi sampai ke bagian dubur bagian belakangnya. Dan malaikat mengatakan, inilah balasan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, yang tidak mau melakukan sholat, yang meninggalkan sholat dan meremehkan sholat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, law anna halaqatan minas silsilati, kata Ibnu Abbas, jikalau bahwasanya lingkaran dari rantai itu, minas silsilati, jikalau bahwasanya lingkaran daripada rantai itu, waqa'at 'alal ardi, jatuh ke bumi, ya, jikalau bahwasanya lingkaran rantai itu jatuh ke bumi, la ahraqatha, niscaya rantai itu akan membakarnya. Artinya rantai itu terbuat daripada rantai itu dia sangatlah panas, ya. Bayangkan saja rantai yang panas ditusukkan terkena badan kita, tentu kita sangatlah tersiksa, ya. Ini apakah lagi orang yang meremehkan sholat tadi, dia rantai yang panas ini dimasukkan dari mulutnya, ya, dikalungkan di lehernya, lalu dimasukkan ke bagian mulutnya sampai tembus ke bagian belakangnya.
Ya, luar biasa siksaannya lah bagi orang yang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat ketika dia sudah mati. As-saniyatu, yang kedua, la yanzurullahu ilaihi, tidak memandang oleh Allah kepadanya dengan pandangan kasih sayang. Ya, dia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena dia telah meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Wasalisatu, dan yang ketiga, la yuzakkihi walahu azabun alimun, Allah tidak mensucikannya dan baginya mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang meremehkan sholat, ya, di pembahasan kita kali ini, bahwa orang yang meremehkan sholat, yang meninggalkan sholat, dia mendapat siksaan yang luar biasa pedihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga dia tidak dipandang oleh Allah taala, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang hina di dunia maupun di akhirat. Wa yurwa anna awwala ma yaswaddu wa yaumal qiyamati wujuhu tarikis shalah. Dan ketahuilah dan diriwayatkan sebuah hadis bahwasanya permulaan yang menjadi hitam pada hari kiamat, ya, dan diriwayatkan bahwasanya permulaan wajah yang menjadi hitam pada hari kiamat adalah wujuhu tarikis shalah, wajah-wajah orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi, ya, ada satu riwayat hadis menyebutkan bahwa wajah yang pertama kali menjadi hitam pada hari kiamat adalah justru wajah-wajah orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, kalau orang yang dibangkit pada hari kiamat itu wajahnya dalam keadaan hitam, tentu saja itu menunjukkan alamat bahwa dia termasuk daripada penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa anna fi jahannam wadiyan, dan bahwasanya di dalam neraka jahanam itu ada satu jurang yuqalu lahu lamlamu, yang diberi nama, yang disebut orang namanya adalah lamlam. Fihi hayatun, di dalam jurang yang bernama lamlam itu ada hayatun, ada beberapa ular. Kullu hayatin, yang mana setiap ular itu adalah bisikhani raqabatil ba'iri, memiliki setebal leher, dengan tebal seperti leher unta. Tuluha masiratu syahrin, yang mana panjang ular tadi adalah sepanjang perjalanan 1 bulan. Luar biasa panjangnya lah. Jadi yang mana ular tadi talsa'u tarika sholati, dia menggigit kepada orang yang meninggalkan sholat. Fayawli summaha, maka sampai mendidih bisa racunnya fi jasadihi, di dalam tubuh orang yang meninggalkan sholat, sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Summa yataharra lahmuhu, kemudian membusuk dagingnya. Ini juga bentuk siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, yang mana tadi disebutkan bahwa orang yang permulaan orang yang wajahnya menjadi hitam pada hari kiamat adalah wajah atau muka orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan bahwasanya di neraka jahanam itu ada jurang yang disebut dengan lamlam. Di dalamnya banyak terdapat ular, yang mana setiap ular itu setebal leher unta, memiliki sepanjang perjalanan 1 bulan, yang mana dia menggigit kepada orang yang meninggalkan sholat itu
lalu racunnya, lalu bisanya tadi ya mendidih di dalam tubuh orang yang meninggalkan sholat itu sepanjang 70 tahun sampai akhirnya membusuk dagingnya. Ini adalah siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dan orang-orang yang meremehkan sholat. Wa fi hadisin tawilin anna Jibril nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Dan disebutkan dalam hadis yang panjang bahwasanya malaikat Jibril turun ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ujar malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Muhammad, la yataqabbalullahu min tarikis sholati shaumahu. Tidaklah menerima oleh Allah dari orang yang meninggalkan sholat itu akan puasanya. Wala shadaqatahu, dan tidak pula sedekahnya. Wala hajjahu, dan tidak pula hajinya. Wala amalahu, dan tidak juga amalnya. Wala zakatahu, dan tidak juga zakatnya. Jadi ujar Jibril kepada Nabi ketika itu, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kata Jibril, Allah tidak akan menerima puasa orang yang meninggalkan sholat, sedekah orang yang meninggalkan sholat, hajinya orang yang meninggalkan sholat, amalnya orang yang meninggalkan sholat, dan zakatnya orang yang meninggalkan sholat. Jadi artinya orang yang meninggalkan sholat itu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarikus sholati mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Dan orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Jadi ini luar biasa ya, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dia termasuk orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarikus sholati yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin wa alfu sakhatin. Orang yang meninggalkan sholat itu turun kepadanya setiap malam, setiap hari dan malam 1000 laknat dan 1000 kemurkaan Allah. Ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dia mendapat laknat dari Allah dan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal malaikata yal'anunahu min fawqi sab'i samawatin. Dan bahwasanya para malaikat itu selalu mengutuknya dari atas 7 lapis langit. Jadi orang yang meninggalkan sholat dia termasuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga termasuk orang yang mendapatkan doa yang tidak baik dari para malaikat. Ya Muhammadu tarikus sholati ma lahu nasibun fi hududika wala fi syafa'atika wala huwa min ummatika. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, orang yang meninggalkan sholat tidaklah mendapat bagian pada bahagianmu, dan tidak juga mendapatkan syafaatmu, dan dia tidak termasuk daripada umatmu. Jadi na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang melalaikan sholat, dan juga tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah perkara yang sangat penting, yang menjadi tanda bahwa kita adalah sebagai seorang Islam, seorang Muslim yang memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk tanda bahwa kita adalah umat daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, termasuk halnya ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.